Yo, balik lagi bareng gue di channel Sporty Jalan. Gimana kabar sob? Semoga sehat dan dompet aman ya. Kali ini kita bakal ngebedah satu berita yang lagi panas banget, bikin jagat sepak bola geger, terutama para fans setan merah. Siapa lagi kalau bukan Ruben Amorim, pelatih muda yang digadang-gadang bikin MU bakal tsunami trofi ini akhirnya harus cabut dari Old Trafford. Gak pakai lama, nih berita yang langsung bikin hati deg-degan. Ruben Amorim yang baru 14 bulan nangkring di kursi pelatih Manchester United resmi dipecat. Pengumuman resmi dari MU keluar hari Senin tanggal 5 Januari sore waktu Indonesia Barat. Langsung diganti sama caretaker si legenda klub Darren Fletcher. Edan, gercep banget. Statement dari manajemen MU sih bilang gini, manajemen klub dengan berat hati telah mengambil keputusan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan perubahan. Ini akan memberi kesempatan terbaik untuk finish di posisi tertinggi Liga Inggris. Duh, bahasa formalnya gitu ya. Tapi intinya mah, lo udah nggak cocok, cabut aja. Tapi yang bikin makin pecah, pemecatan ini terjadi nggak sampai sehari setelah Amorim ngegas di press conference. Habis MU cuma imbang 1-1 lawan Leeds United di Elland Road, Amorim dengan pedenya bilang datang ke MU bukan cuma sebagai pelatih tapi sebagai manajer. Wah, dengar kata-kata Amorim yang sok senior gitu, para petinggi MU auto panas dingin kali ya. Udah ketahuan banget dia frustasi sama dinamika internal klub, terutama soal transfer pemain dan hubungan sama direktur olahraga Jason Wilcox. Biasalah, drama di belakang layar emang lebih seru dari sinetron. Padahal Amorim ini direkrut dari Sporting Lisbon itu November 2024, kontraknya sampai Juni 2027 loh. Gak main-main kan, sempet bawa MU ke final Liga Eropa juga, meski sayangnya kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur. Duh, nyesek banget sih ini. Performanya emang naik turun kayak roller coaster, kadang bikin happy, kadang bikin mau nangis. Nah, sekarang pertanyaannya nih, pantaskah Ruben Amorim dipecat MU? Kalau menurut lu gimana? Coba spill pendapat lu di kolom komentar. Kalau kita lihat track recordnya, perjalanan Amorim di Old Trafford emang ninggalin jejak baik. Datang dengan ekspektasi setinggi langit setelah sukses di Sporting CP, malah nggak bisa ngangkat setan merah selama 14 bulan. Musim pertamanya aja MU cuma finish di posisi ke-15 Premier League, rekor terburuk sejak era degradasi tahun 70-an. Parah banget gak tuh? Terus yang bikin makin nyesek, kegagalan itu dibarengi kekalahan memalukan di final Liga Eropa. Tanpa trofi satupun, zong. Musim berikutnya performa sedikit membaik, tapi konsisten itu barang langka buat MU di bawah Amorim. Filosofi 3-4-2-1 yang dia pegang teguh katanya nggak pernah nyatu sama skuad. Salah satu kritik pedas buat Amorim emang di situ sob. Dia kuku banget sama sistem 3-4-2-1-nya. Padahal Premier League itu kejam, butuh adaptasi tinggi. MU sering banget kelihatan rapuh, baik pas bertahan maupun menyerang. Ganti pemain atau taktik di tengah laga juga jarang ngaruh. Akhirnya manajemen pun bilang cukup sampai di sini. Nah, kalau ngomongin data nih, warisan Amorim di MU makin suram. Dia ninggalin klub dengan persentase kemenangan cuma 38,71% dari 61 pertandingan di semua kompetisi. Amorim cuma bisa menang 24 kali, imbang 17 dan kalah 21 kali. Duh, hitungan anak SD aja tahu itu jelek banget. Rentetan kemenangan terpanjangnya aja cuma 3 laga. Itu pun terjadi 2 kali doang. Statistik ini bikin Amorim jadi manajer dengan persentase kemenangan terburuk kedua di antara 11 pelatih MU sejak Sir Alex Ferguson di tahun 1986. Ngeri kan? Dan siapa yang lebih rendah dari Amorim? Cuma Ralf Rangnick dengan 37,93% kemenangan. Tapi Rangnick itu kan manajer interim doang, jadi tetap aja Amorim lebih parah karena dia manajer resmi. Ini bukan cuma reaksi emosional guys, statistik udah berbicara. Era Amorim bakal dikenang sebagai salah satu periode paling bikin MU geleng-geleng kepala dalam sejarah MU. Oke, lupakan sejenak drama Amorim. Sekarang kita bahas penggantinya. Setelah resmi mencat Amorim, manajemen MU langsung gercep menunjuk Darren Fletcher sebagai pelatih sementara. Legenda klub ini bakal jadi penyelamat sementara MU. Kata klub sih, perubahan ini perlu buat ngejaga daya saing tim. MU saat ini masih nangkring di peringkat ke-6 Liga Primer setelah 20 pertandingan. Ya lumayan lah ya, daripada makin jeblok. Tugas pertama Fletcher langsung berat nih, harus bimbing tim tandang ke markas Burnley. Udah kebayang aura tegangnya kan? Jadi keputusannya jelas, Ruben Amorim cabut dari Manchester United. Klub berterima kasih atas kontribusinya dan mendoakan yang terbaik buat masa depannya. Tapi kayaknya yang terbaik buat MU sekarang ya ganti pelatih. Retaknya hubungan Amorim sama direksi klub ditambah pernyataan kontroversialnya jadi pemicu utama. Nah, itu dia guys, update panas dari Old Trafford. Gimana menurut lo? Apakah Darren Fletcher bisa jadi solusi sementara yang efektif atau justru bursa manajemen permanen bakal makin seru? Spill semua pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan update bola paling panas lainnya. Dan buat lo semua yang pengen nonton bola gratis bisa langsung klik link di bio gua. Sekian video dari gua, sampai jumpa di video berikutnya.